Tayamum itu adalah pengganti wudhu ketika benar-benar tidak ada air. Kalau betul-betul tak ada air, maka wudhu kita boleh diganti dengan tayamum. Jadi tayamum itu pengganti wudhu. Kapan kita diperbolehkan untuk bertayamum? Kita boleh bertayamum yang pertama apabila benar-benar tidak ada air. Dikatakan tidak ada air itu apabila telah melalui beberapa tahap. Tahapan yang pertama namanya haddul ghaus, ya. Apa itu haddul ghaus? Batasan jarak sejauh terdengarnya suara orang yang berteriak atau meminta pertolongan. Ya, udah Ustaz contohkan semalam. Kalau kita memanggil seseorang sudah tak terdengarnya lagi, itu adalah batas jaraknya atau disebut dengan haddul ghaus. Perkiraan jaraknya itu lebih kurang 300 meter ke arah depan, belakang, kanan atau kiri. Nah, itulah jarak kita untuk mencari air dulu. Jadi bukan berarti di rumah kita tak ada air langsung bertayamum, tidak. Kita harus mencari air dulu sejauh 300 meter atau sampai tak terdengar lagi suara kita apabila orang memanggil. Ya. Kemudian tahapan yang kedua disebut dengan haddul qurbi. Udah kita cari air sejauh 300 meter atau dikenal dengan haddul ghaus. Ya. Batasan jaraknya disebut dengan haddul ghaus. Udah kita cari nih 300 meter, tapi tak kita temukan air. Udah, bukan berarti kita sudah bisa bertayamum. Akan tetapi kita disuruh lagi untuk mencari air sejauh 3 km. Sejauh 3 km atau disebut dengan haddul qurbi. Tapi kita yakin andaikan kita mencari air sejauh 3 km, kita dianjurkan untuk mencari air sejauh 3 km. Kita tetap wajib mencari air sejauh 3 km apabila kita yakin kalau kita jalan 3 km lagi kita yakin dapat air, atau kita menduga pasti dapat air. Kalau kita yakin atau walaupun hanya menduga ada air sejauh 3 km, maka kita belum boleh bertayamum. Akan tetapi kita harus menelusurinya sejauh 3 km. Namun setelah kita menelusurinya sejauh 3 km tak dapat juga air, barulah kita boleh bertayamum. Ustaz, aku dah jalan sejauh 300 meter tak menemukan air, dan aku sangat yakin kalau berjalan aku 3 km lagi, aku tetap yakin tak akan menemukan air. Kalau sudah seperti itu, maka dari itu di jarak 300 meter itu
kita sudah boleh bertayamum. Jika kita yakin kalau kita teruskan berjalan sejauh 3 km tidak akan menemukan air. Udah jalan 300 meter, nggak ada air. Kalau kita yakin kalau kita jalan 3 km lagi ke depan tetap tak akan menemukan air, maka bolehlah kita bertayamum.